Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 391. Pukul 10 pagi, Cuying bangun. Cuying membuka matanya dan menemukan dirinya berbaring di tempat yang tidak dikenalnya. Dia duduk dengan agak bingung, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk mengingat apa yang terjadi tadi malam. Meskipun dia memikirkannya dengan sangat serius, dia hanya bisa mengingat bahwa dia pergi ke bar tadi malam, dan kemudian dia putus di bar. Cuying bangkit dan berjalan ke jendela untuk melihat keluar, dan menemukan bahwa di luar jendela adalah laut. Cuying tertegun sejenak, lalu teringat apa yang dikatakan Yao An bahwa saudara iparnya Stephen Lin tinggal di tepi pantai. Cuying dengan cepat berjalan keluar dari kamarnya dan turun. Ini adalah rumah yang tidak dikenalnya, tetapi dia melihat foto pernikahan Stephen Lin dan Yao Jing di lantai 2 rumah. Kali ini, Cuying yakin bahwa dia seharusnya tinggal di rumah Stephen Lin selama 1 malam. Kepalaku sakit. Cuying datang ke ruang tamu dan menggosok pelipisnya. Tadi malam, dia telah merencanakan untuk mengadakan pertemuan mabuk dengan Stephen Lin. Yang terbaik adalah bermain-main setelah minum sehingga hubungan antara keduanya dapat memiliki kemajuan yang substansial, tetapi dia akhirnya mabuk. Pada akhirnya, tidak ada yang terjadi. Dia tidak ingat sama sekali. Dia hanya samar-samar ingat bahwa dia memiliki mimpi yang sangat menawan tadi malam, di mana dia berguling-guling dengan seorang pria, segala macam kesenangan. Hei, apakah itu terjadi? Cuying bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung, lalu berjalan ke kamar mandi. Beberapa detik kemudian, Cuying keluar dari kamar mandi dengan wajah bangga. Pria itu tidak berhenti makan, dia membuatku tertidur, dan dia tidak ingin aku tahu bahwa dia diam-diam melarikan diri. Cuying bergumam sambil berjalan, dia sangat yakin dia tidur tadi malam. Karena ketika dia pergi ke toilet tadi, celana dalamnya terbalik. Ini adalah rumah Stephen Lin. Dia dan Stephen Lin kembali ke rumah tadi malam. Satu-satunya yang bisa tidur dengannya adalah Stephen Lin. Memikirkan hal ini, Cuying merasa seolah-olah dia telah mencapai beberapa keberhasilan. Dia bersiul dengan bangga, lalu merapikan pakaiannya dan meninggalkan rumah Stephen Lin. Pada saat ini, Stephen Lin belum tahu. Cuying, yang tertidur oleh Yao An, berpikir bahwa dia telah tidur dengannya. Stephen Lin memiliki urusannya sendiri, dan Cuying tidak memiliki nilai guna. Secara alami, dia tidak akan memikirkan gadis kecil ini. Sebelum tengah hari, Cuying datang ke kantor Stephen Lin. Kakak Gelombang suami Gelombang, Cuying membuka pintu dan memanggil dengan manis. Kamu sadar? Stephen Lin menjawab dengan santai. Ya, seberapa baik atau buruknya kamu tadi malam? Kamu minum begitu banyak alkohol, dan kamu menyakiti mereka. Kamu tidak tahu apa-apa. Bahkan jika kamu diganggu, kamu tidak akan bisa menolak, kata Cuying, dan pergi untuk duduk di seberang Stephen Lin. Dia turun, meletakkan kepalanya di atas tangannya dan menatap Stephen Lin. Lalu siapa lagi yang bisa diganggu olehmu minum denganku? Stephen Lin bertanya. Itu belum tentu benar. Mulut seorang pria, pembohong, lebih serius daripada orang lain. Sangat buruk di belakang, kata Cuying sambil tersenyum. Stephen Lin sedikit mengernyit dan berkata, apakah Anda berbicara tentang saya? Bagaimana menurut Anda? Cuying tersenyum manis dan berkata, kakak ipar, jangan khawatir, saya tidak akan memberi tahu An dan saya. Kakak. Petik 2. Katakan padaku. Mereka bukan apa-apa. Stephen Lin berkata, dia benar-benar tidak takut bahwa Cuying memberitahu Yao An dan Yao Jing tentang pergi keluar untuk minum kemarin, karena Yao An tidur dengan Cuying tadi malam. Itu tidak akan berhasil, ini rahasia kami, kata Cuying. Apa rahasianya? Katakan saja. Stephen Lin tersenyum. Kakak ipar,
Setelah itu, apakah kita masih perlu tetap berhubungan? Tanya Chuying. Tentu saja, kamu adalah adik laki-laki dan perempuanku, kita adalah keluarga, kita harus menghubungi. Stephen Lin mengangguk. Apakah kamu baik atau buruk? Ya. Mereka bukan orang biasa, tapi, demi menjadi sangat tampan, saudara ipar, tidak apa-apa bagi mereka untuk menderita sedikit, tetapi lebih baik tetap low profile dalam hal ini, dan mudah untuk menjadi terlalu menonjol. Saya diberitahu, kata Chuying. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan? Saya masih memiliki urusan yang harus dilakukan di sini, kata Stephen Lin setelah membaca dokumen itu berulang-ulang. Sejujurnya, dia bahkan tidak mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan Chuying. Oke. Lain kali kamu membutuhkannya, kamu bisa meneleponku lagi, aku akan tinggal di Stride City selama beberapa hari ke depan. Kata Chuying, mengedipkan mata pada Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Tidak ada alasan untuk ini, mengapa kamu membuat keributan? Stephen Lin mengerutkan kening dan bergumam. Di sisi lain, Chuying meninggalkan grup Lin dan kembali ke rumah Zhou Yanqiu. Yao An sedikit bingung ketika melihat Chuying, karena dia tidak yakin, Chuying tidak ingat apa yang terjadi pada mereka tadi malam, jadi Yao An bertanya kepada Chuying dengan hati-hati, tadi malam, ipar untuk membujuk mereka. Apakah tidak apa-apa, saya minum terlalu banyak dengan saudara ipar saya tadi malam, dan pergi ke rumah saudara perempuan saya untuk tidur, dan seluruh orang bingung, kata Chuying. Oh, ya, berapa banyak yang bisa kamu minum? Yao An bertanya. Aku tidak tahu, bagaimanapun, iparku sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi aku akan menemaninya minum, kata Chuying. Oh, kalau begitu kamu tidak ingat apa-apa lagi? Yao An bertanya. Lainnya, hati Chuying sedikit bergetar, lalu dia berkata dengan santai, tentu saja aku tidak ingat, aku semua mabuk. Bagus. Yao An menghela nafas lega, lalu tersenyum dan mengambil tangan Ying. Dia berkata, kakak dan saudari, kita perlu lebih banyak membantu. Kakak ipar tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang tua, dan mereka tidak banyak bicara, jadi kita hanya bisa datang. Petik 2. Yah, itu pasti. Chuying terus mengulangi mengangguk. Yao An mengatakan ini menguntungkannya, dan ketika dia melihat ke belakang, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal memalukan dengan saudara iparnya. Chuying merasa sangat bersemangat ketika dia berpikir bahwa dia bisa berhubungan dekat dengan saudara iparnya. Hari-hari berlalu. Berita rendah tentang Stephen Lin selalu sangat diperlukan, seperti kisahnya dengan generasi ibu cantik Anke, seperti kisahnya dengan adik-adiknya. Saya tidak tahu dari mana cerita-cerita ini berasal, bagaimanapun, mereka sangat ganas, dan ada banyak saksi mata. Karakter wanita didirikan dengan kuat oleh Stephen Lin, dan banyak sosialita di kota Haixia juga mulai bersiap untuk menyerang Stephen Lin. Begitu Stephen Lin dimenangkan, itu berarti manfaat tanpa akhir. Tidur sampai Stephen Lin menjadi tujuan hidupnya. Stephen Lin menerima banyak permintaan pertemanan WeChat dari orang-orang setiap hari. Setiap hari dia keluar, dia bertemu dengan semua jenis wanita yang memeluknya. Untungnya, tanggal pertarungannya dengan Sena semakin dekat. Banyak wanita ditolak dengan alasan mempertahankan energi dan kekuatan fisik. Pada hari ini, tim Sena tiba di Stride City. Ada reporter dan penggemar Sena di luar bandara Stride City. Sebagai corong paling terkenal dari aliansi UKC, Sena memiliki banyak penggemar. Kali ini, pertempuran antara dia dan Stephen Lin telah menyebar ke seluruh kerajaan naga di bawah pengaturan Stephen Lin. Banyak orang memperhatikan pertempuran ini. Pada saat yang sama, stasiun TV juga meminta grup Lin untuk mendapatkan hak siar. Pertempuran antara Stephen Lin dan Sena ini akan ditampilkan di depan TV untuk dilihat semua orang. Hanya siaran yang satu ini kuan Stephen Lin terjual banyak, hanya cukup untuk uang yang dia berikan kepada Sena. Pada saat yang sama,
Tiket langsung untuk pertempuran ini juga terjual dengan sangat baik, puluhan ribu tiket terjual habis, dan pendapatannya sebesar setinggi puluhan juta. Sehari sebelum pertempuran, Stephen Lin dan Sena bertemu untuk pertama kalinya di bawah kamera. Keduanya berdiri berhadap-hadapan, tinggi badan Sena tidak tinggi, sekitar 1,75 meter, ia bercukur. Sejujurnya, saya telah bermain melawan banyak orang dalam hidup saya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya bermain melawan seorang wanita, kata Sena, menatap Stephen Lin. Pernyataan ini menyebabkan ledakan ejekan dari tempat kejadian. Stephen Lin bermain di rumah, jadi sebagian besar reporter dan penonton mendukung Stephen Lin. Sekarang pernyataan Sena berarti bahwa Stephen Lin adalah seorang wanita, dan adegan itu secara alami menyimpan ejekan. Aku tidak pernah berhubungan seks dengan wanita. Aku tidak akan pernah bertarung dengan seorang wanita, karena di kerajaan naga kita, bertarung dengan seorang wanita akan dipandang rendah. Stephen Lin tersenyum. Apakah kamu tahu apa ini? Sena mengangkat tinjunya dan berkata kepada Stephen Lin, ini adalah pembuka botol. Besok, aku akan meletakkan tinjuku di bajinganmu, dan aku akan memberitahu dunia bahwa bukan wanita atau wanita yang belajar seni bela diri naga Kingdom. Orang gay yang suka ditusuk pantatnya. Petik 2. Set. Ada ledakan ejekan dan keributan lagi di tempat kejadian. Semua orang bisa merasakan kekuatan meriam mulut Sena ini. Saya pikir gay adalah orang yang suka menusuk pantat orang lain. Apakah itu membuat Anda merasa kental di pantat Anda? Stephen Lin bertanya. Haha, mungkin, coba besok dan kamu akan tahu apakah kamu memiliki sense of block yang kuat atau aku memiliki sense of block yang kuat. Sena nyengir. Aku merasa tidak enak saat menghadapi seorang pria. Bagaimanapun juga, aku bukan kamu. Stephen Lin berkata, titik. Wasit di sebelahnya berkata setelah melihat bahwa keduanya hampir berkelahi satu sama lain. Stephen Lin tersenyum dan berjabat tangan dengan Sena, dan kemudian keduanya menandatangani kontrak mereka. Pemanasan pra-pertandingan ini, bahkan jika itu selesai, Sena berhasil memancing kemarahan orang-orang kerajaan naga. Hampir semua orang berharap Stephen Lin bisa menang, dan di media, beberapa orang telah mengangkat pertempuran ini ke tingkat kehormatan seni bela diri kerajaan naga. Stephen Lin tampaknya dia telah menjadi pahlawan nasional yang menjaga martabat seni bela diri kerajaan naga. Pada malam hari, di clubhouse di Stride City. Ayo, Tuan Lin, minum. Sena berkata kepada Stephen Lin, memegang gelas anggur dan memegang seorang wanita cantik di satu tangan. Sudah selesai. Stephen Lin tersenyum dan mengambil gelas anggur dan menyentuh Sena, lalu meminum anggur di gelas. Selain Stephen Lin, ada Dong Jian, Wang Hai, Ren Xuesong, anggota tim Sena, dan orang-orang lain di clubhouse. Kecantikan. Sebagai tuan tanah, Stephen Lin dapat dianggap telah memenuhi persahabatan tuan tanah. Sena bersenang-senang bermain, dan dia dan Stephen Lin telah menjadi saudara. Aku akan bekerja sama dengan baik besok, saudara. Sena menyeringai. Dia tidak peduli apakah dia menang atau kalah, apalagi seni bela diri barat kalah dari Longguo Wushu. Seseorang memberinya uang. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Petarung barat sangat berbeda dari seniman bela diri kerajaan naga. Seniman bela diri kerajaan naga secara intuitif akan mempertahankan martabat seni bela diri kerajaan naga, sedangkan petarung barat tidak. Oleh karena itu, mereka harus membeli petarung barat. Jauh lebih mudah daripada membeli seorang seniman bela diri negara naga. Bahkan di level Sena, dengan sedikit uang, mereka dapat dengan mudah membuat mereka memainkan pertandingan palsu, bahkan jika mereka kalah, itu akan baik-baik saja. Bab 392. Para tamu dan tamu menikmati hidangan anggur. Sena dan yang lainnya memanfaatkan malam untuk kembali ke hotel tempat mereka menginap. Sena, yang minum banyak anggur, duduk di sofa di kamar, dengan kaki disilangkan dan matanya tertutup. Kecantikan karakter berdiri di belakang Sena dan memijatnya.
Pada saat ini, pintu ruangan didorong terbuka, dan dua orang masuk dari pintu. Yang pertama adalah manajer Sena, dan yang mengikuti di belakang manajernya adalah Charlie Chen. Sena, ini Charlie Chen, ofisial Liga UKC, kata agen Sena. Sena membuka matanya, menatap Charlie Chen, mengangkat alisnya dan berkata, Tuan Chen. Petik 2. Panggil aku Charlie, kata Charlie Chen. Oh, Tuan Charlie, apa yang Anda lakukan? Tanya Sena. Tuan Sena, saya datang untuk menemukan Anda kali ini atas perintah pimpinan aliansi UKC, kata Charlie Chen. Oh, Sena mengerutkan kening dan berkata, eksekutif aliansi UKC. Mereka sepertinya tidak memenuhi syarat untuk memberiku perintah, kan? Menurut aturan aliansi, anggota aliansi memiliki otonomi yang besar, dan eksekutif aliansi UKC memang tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkan perintah kepada saya. Anggota aliansi memberikan perintah apapun, tapi, kali ini, saya datang ke sini, selain pesanan, saya juga membawa sesuatu yang Anda suka, kata Charlie Chen. Apa yang aku suka? Bagaimana kamu tahu apa yang aku suka? Tanya Sena. Kamu suka uang, ketenaran, dan wanita, semua orang tahu itu. Charlie Chen tertawa. Oh, jadi apa yang kau bawa untukku? Tanya Sena. Ketenaran. Charlie Chen berkata sambil tersenyum, menurut perintah aliansi UKC, kami akan mengatur lawan yang lebih lemah untukmu dalam 50 pertandingan berikutnya untuk membantumu mencapai rekor 100 kemenangan. Petik 2. Benarkah? Sena duduk tegak, menatap Charlie Chen dan berkata, apakah mereka benar-benar akan membantu saya mendapatkan 100 kemenangan? Ya, Anda harus tahu bahwa pada level Anda, setiap lawan sulit untuk dihadapi. Selain mengatur lawan yang lebih lemah untuk Anda, pihak level tinggi juga akan menyapa lawan dan wasit Anda dan membiarkan mereka melepaskan air dengan benar dalam pertempuran dengan kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan 100 kemenangan. Kata Charlie Chen. Sena menyipitkan matanya dan tetap diam. Apa yang dikatakan Charlie Chen sangat menarik baginya. Terlalu sulit untuk memenangkan Yung di aliansi UKC, karena aliansi UKC mencakup seluruh dunia barat dan yang kuat seperti awan. Jika Anda bertemu dengan orang mesum, maka kemenangan beruntun Anda bisa hanya terganggu. Jika Anda dapat memiliki beberapa pemain senior di liga membantu Anda mengatur beberapa pemain yang lebih lemah, maka pasti akan jauh lebih sulit untuk mencapai 100 kemenangan. Sekali 100 kemenangan jika pencapaian tercapai, maka dia bisa masuk Liga UKC Hall of Fame dan dikagumi oleh seluruh liga. Pada saat yang sama, biaya penampilannya juga akan berlipat ganda. Manfaat tersebut cukup membuat hati Sena tergerak. Namun, Sena tidak bodoh. Aliansi tingkat tinggi UKC memberi manfaat yang begitu besar, itu pasti konspirasi, dan pasti ada banyak konspirasi. Ada apa denganku? Tanya Sena. Kami menyelidiki beberapa akun modal Anda dan menemukan bahwa ada sejumlah uang tambahan di akun Anda, dan uang itu berasal dari grup Lin. Oleh karena itu, pertempuran antara Anda dan Stephen Lin sebenarnya diatur oleh Stephen Lin. Salah. Charlie Chen bertanya. Ya. Sena mengangguk, itu bukan sesuatu yang tak terkatakan, jadi dia tidak peduli apa yang diketahui Charlie Chen. Kalau begitu, pertarunganmu besok mungkin sebuah pertunjukan, dan hasil dari pertunjukan ini akan menjadi kekalahanmu, kan? Charlie Chen bertanya lagi. Ya. Sena mengangguk lagi. Bagus. Charlie Chen berkata sambil tersenyum, perintah yang diberikan kepadamu oleh atasan adalah mereka berharap kamu bisa mengalahkan Stephen Lin dengan seluruh kekuatanmu besok. Stephen Lin mengira kamu akan melepaskan air, jadi dia akan melakukannya. Pasti tidak cukup memperhatikanmu. Pada saat itu, kamu tiba-tiba meledak dengan kekuatan penuh dan memukul Stephen Lin di tempat pertama, maka Stephen Lin pasti tidak akan lagi menjadi ancaman bagimu. Kamu ingin aku melanggar perjanjianku dengan Stephen Lin? Sena bertanya dengan cemberut. Stephen Lin telah membunuh dua tuan dari aliansi UKC kami, yang memiliki dampak besar pada reputasi aliansi UKC kami.
Jika Anda kalah darinya lagi, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi aliansi UKC. Apa yang terjadi, jika Anda kalah darinya, maka saya dapat menjamin bahwa setiap pertempuran berikutnya akan sangat sulit bagi Anda, kata Charlie Chen dengan serius. Setelah mendengarkan kata-kata Charlie Chen, wajah Sena muram dan tidak menentu. Kalahkan Stephen Lin, kamu adalah pahlawan aliansi UKC, bunuh Stephen Lin, kamu akan menjadi legenda aliansi UKC, kata Charlie Chen. Begitu. Sena tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, tapi, selain syarat yang kamu katakan, kamu harus memberiku satu hal lagi. Petik 2. Apa? Tanya Charlie Chen. Uang. Banyak uang, kata Sena. Charlie Chen tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, tidak masalah, kami dapat memberi Anda uang sebanyak yang diberikan Stephen Lin kepada Anda, itu masalah kecil. Oke, Sena mengangguk dan berkata, besok, aku akan mengalahkan Stephen Lin sampai mati di panggung seni bela diri, dan membiarkan orang-orang dari Longguo melihatnya. Senaku luar biasa. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Charlie Chen berdiri sambil tersenyum dan berkata, besok saya akan pergi menonton pertandingan secara langsung, dan manajemen senior Liga UKC juga akan menonton pertandingan di depan TV, saya harap Anda tidak mengecewakan kami. Petik 2. Setelah itu, Charlie Chen berbalik dan pergi. Stephen Lin, bukannya aku akan melanggar kesepakatan kita, hanya saja orang-orang memberi lebih banyak, maafkan aku. Sena menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Hari berikutnya. Hari ini adalah abad pertempuran antara Stephen Lin dan Sena. Stephen Lin mengundang Master Kekaisaran Bi Feiyun untuk menonton pertempuran di tempat di Kota Selat, dan Bi Feiyun mengundang banyak seniman bela diri terkenal untuk menonton pertempuran dengan petunjuk Stephen Lin. Di bawah daya tarik kuat Bi Feiyun, banyak legenda seni bela diri terkenal datang ke Kota Selat, termasuk beberapa pusat kekuatan tingkat raja bela diri. Stephen Lin secara khusus menyelenggarakan perjamuan untuk menghibur orang-orang ini pada siang hari, yang dapat dianggap memiliki kontak yang relatif dekat dengan lingkaran seni bela diri Kerajaan Naga. Di perjamuan, legenda seni bela diri ini, yang umumnya jauh lebih tua dari Stephen Lin, sangat antusias dengan Stephen Lin. Bagaimanapun, Stephen Lin memiliki kekuatan untuk menjadi raja pada usia 28, dan masa depan tidak terbatas. Mengetahui nasib dan membentuk ikatan, maka mungkin ada manfaat besar di masa depan. Di bawah rekomendasi Bi Feiyun, Stephen Lin dengan cepat berkenalan dengan orang-orang ini, dan bahkan menambahkan WeChat dengan beberapa raja bela diri, dan membuat janji untuk berdiskusi gratis nanti. Bi tua, kenapa kamu tidak membawa muridmu kali ini? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu, duduk di sebelah Bi Feiyun. Dalam setengah tahun, itu akan menjadi pertempuran raja. Mereka semua berada di sprint terakhir, dan mereka tidak bisa membuang waktu. Bi Feiyun menjelaskan. Jadi begitu, aku ingin mengatakan bahwa aku bisa mengenal muridmu. Stephen Lin tersenyum. Kamu dapat melihat mereka kapan saja ketika kamu pergi ke ibu kota kekaisaran. Mereka juga terpesona olehmu. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus pergi ke ibu kota kekaisaran, kata Bi Feiyun. Saya akan pergi ke ibu kota kekaisaran. Ketika saya memasuki keluarga Lin ibu kota kekaisaran, sudah waktunya bagi saya untuk pergi ke ibu kota kekaisaran, kata Stephen Lin. Kaisar adalah ibu kota kerajaan nagaku, naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Hari di mana kamu memasuki ibu kota kekaisaran pasti akan sangat menarik, kata Bi Feiyun sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum dan berkata, hari itu seharusnya tidak jauh. Dalam sekejap mata, itu adalah malam. Stadion Straits penuh sesak. Perang abad ini telah mendapatkan perhatian besar di bawah propaganda terlepas dari biayanya. Sulit untuk menemukan tiket untuk penonton di tempat kejadian, dan calo telah membuat rejeki nomplok. Di tempat kejadian,
Orang-orang mengangkat sepotong tanda lampu dukungan dan meneriakkan nama Stephen Lin. Dalam hidupnya, Stephen Lin tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dipanggil seperti bintang idola dengan nama, serta tanda-tanda cahaya dan spanduk. Untuk membuat pengaruh pertempuran ini cukup kuat, Stephen Lin juga secara khusus mengundang para pemimpin provinsi dan kota untuk menonton pertempuran. Pada saat ini, para pemimpin ini semua duduk di area yang diatur khusus untuk memperhatikan pertempuran. Tentu saja, mereka mengundang para pemimpin. Tekanan secara alami akan meningkat, dan pemimpin itu sendiri mengatakan bahwa pertempuran ini hanya bisa dimenangkan tetapi tidak kalah. Waktu telah menunjukkan pukul 8 malam. Tuan rumah mengambil mikrofon dan berjalan ke panggung kompetisi. Teman-teman dari penonton, selamat malam semuanya, senang bertemu dengan Anda di sini. Saya masih ingat bahwa saya berdiri di tempat ini sebulan yang lalu. Pada saat itu, ada konfrontasi yang kuat antara Wu peringkat 8. King dan saya tidak menyangka bahwa ini hanya lebih dari sebulan. Saya benar-benar kembali ke tahap kompetisi ini, dan pertempuran yang akan diadakan di sini malam ini bahkan lebih seru daripada yang terakhir kali, karena dua orang yang bertarung cukup kuat. Menjadi raja. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan dua orang yang akan bertarung di sini malam ini. Pertama-tama, yang super kuat dari aliansi UKC, petarung Barat Sena. Nama Sena seharusnya tidak asing bagi semua orang, dia pernah santai, dia telah mengalahkan Wu King peringkat 10, jadi kekuatan Sena secara konservatif diperkirakan tingkat Raja Seni Bela Diri peringkat pertama. Hari ini, dia menyeberangi lautan dan datang dari jauh untuk membuktikan bahwa buku-buku pertempuran Barat lebih cocok untuk bertarung daripada seni bela diri kerajaan naga. Selanjutnya, mari kita Sena, silakan naik ke atas panggung. Mengikuti teriakan pembawa acara, Sena, yang mengenakan celana pendek dan tubuh bagian atas telanjang, berjalan keluar dari bagian kontestan, melambaikan tinjunya ke kompetisi panggung. Ada sorakan samar dari tempat kejadian, yang semuanya adalah penggemar Sena. Di atas sorakan samar, ada ejekan besar, yang sangat keras sehingga orang tidak bisa mendengar sorak-sorai sama sekali. Ini adalah keuntungan lapangan rumah. Sena berjalan ke atas panggung dan menggerakkan tangan dan kakinya. Tuan rumah terus memperkenalkan, hal berikutnya yang ingin saya perkenalkan adalah bahwa setiap orang yang ingin datang ke kota Selat harus mengenalnya. Itu benar, dia adalah kebanggaan kota Selat kami, seorang pria kuat yang melampaui 10 besar. Wu King, dan sosok dewa perang masa depan. Stephen Lin. Wah, ada sorakan gemuruh di tempat kejadian. Meskipun banyak orang tidak mengenal Stephen Lin, publisitas untuk pertempuran ini dalam seminggu terakhir terlalu bagus. Pertempuran ini dinobatkan sebagai duel terkuat antara seni bela diri timur dan seni bela diri barat. Stephen Lin mewakili seni bela diri oriental. Terlepas dari apakah dia tahu Stephen Lin atau tidak, hari ini, semua orang Longguo adalah pendukung Stephen Lin. Bab 393. Stephen Lin berjalan keluar dari bagian kontestan, dan dalam sorakan besar, Stephen Lin melangkah ke panggung kompetisi. Stephen Lin melihat sekeliling, dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi situasi seperti itu. Semua orang meneriakkan namanya dan memegang tanda dengan namanya di atasnya. Ini adalah hal yang sangat terhormat, tetapi Stephen Lin tidak bisa bahagia karena dia tidak melihat Yao Jing. Tampaknya Yao Jing tidak datang ke tempat kejadian. Ini adalah hal yang baik, karena sesuai rencananya, Yao Jing berada sejauh mungkin darinya, tetapi Stephen Lin hanya merasa tidak senang, karena saat berikutnya akan menjadi momen agungnya, dan pada saat ini orang yang disukainya tidak di sisinya, maka kehormatan ini akan kehilangan banyak arti. Ini adalah pertempuran abad ini. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak akan habis-habisan. Mari kita semua menunggu dan melihat. Tuan rumah selesai, berbalik dan pergi, dan kemudian wasit datang ke lapangan. Apakah Anda memiliki pertanyaan?
Tanya wasit. Satu-satunya masalah adalah Anda mungkin harus menyiapkan lebih banyak pel nanti, jika tidak, akan ada terlalu banyak darah di tanah dan akan sulit untuk dibersihkan. Sena tertawa. Tidak masalah. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita salut, kata wasit. Stephen Lin dan Sena mengangguk satu sama lain, mengangkat tangan untuk menyentuh kepalan tangan mereka, dan kemudian mereka masing-masing mundur beberapa meter untuk menjauhkan diri. Keduanya berdiri saling berhadapan. Sorak-sorai di tempat kejadian semuanya menghilang saat ini, digantikan oleh tatapan bersemangat semua orang. Pergi, teriak wasit. Mengikuti perintah wasit, Stephen Lin dan Sena bergerak pada saat yang bersamaan. Kecepatan mereka berdua sangat cepat, dan mereka datang ke satu sama lain dalam sekejap mata, dan kemudian mereka berdua melambaikan tangan dan menyerang satu sama lain. Bang bang bang. Dalam sekejap, tinju keduanya terhuyung ratusan kali, dan setiap kali mereka bertabrakan, ada suara berat. Awal ini membuat penonton hampir klimaks, mereka belum pernah melihat serangan yang begitu sengit di tempat kejadian. Stephen Lin telah membuat janji dengan Sena sebelumnya. Pertama, mereka bertarung dengan sengit untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian Sena tiba-tiba meledak untuk menekan Stephen Lin, dan kemudian Stephen Lin menerobos untuk menekan Sena lagi. Kerugiannya meluas, dan Sena akhirnya kalah dari Stephen Lin. Dengan hasil seperti itu, Stephen Lin mempertahankan martabat seni bela diri kerajaan naga, dan Sena tidak kalah terlalu parah, dan mereka berdua bisa menerimanya. Pertempuran sengit berlangsung selama sekitar 2 menit. Keduanya bergegas bolak-balik di panggung kompetisi. Kedua tinju dan kaki terus berjatuhan di tubuh satu sama lain. Setiap serangan akan menyebabkan kerusakan pada tanah panggung kompetisi. Kekuatan serangan bagus. Hampir sampai. Stephen Lin bergumam pelan, dan kemudian mulai melambat, menciptakan situasi di mana dia ditekan. Sena juga mempercepat kecepatan pada waktu yang tepat dan meningkatkan output daya. Semuanya sesuai dengan naskah. Stephen Lin diam-diam menghitung waktu, tangannya terus menghalangi di depannya. Pada saat ini, niat membunuh yang samar tiba-tiba datang dari Sena. Sama seperti Stephen Lin perhatikan, pukulan yang jauh lebih parah dari semua serangan sebelumnya tiba-tiba menghantam Stephen Lin. Murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, tinjunya baru saja memblokir serangan Sena sebelumnya. Pukulan berat ini di luar dugaan Stephen Lin, sehingga dia tidak bisa membuat perlawanan yang efektif, dan hanya bisa mengangkat tangan kirinya untuk memblokir tinju. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh tubuh Stephen Lin terbang seperti bola meriam. Kekuatan mengerikan menyebar di lengan Stephen Lin. Ini jelas merupakan kekuatan terkuat Sena, jenis tanpa syarat apapun. Tubuh Stephen Lin terbang dengan cepat, Sena tidak ragu sama sekali, dan bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin baru saja membalikkan tubuhnya di udara ketika Sena sudah mencapai tinju Stephen Lin. Satu set pukulan combo yang sangat sengit jatuh ke tubuh Stephen Lin. Pada saat ini, tubuh Stephen Lin dalam keadaan terbang, tanpa ada yang bisa diandalkan di udara, dan tidak ada cara untuk menghentikan tinju Sena. Ledakan. Tinju Sena jatuh seperti tetesan hujan, langsung menjatuhkan Stephen Lin ke tanah. Kekuatan yang kuat menyebabkan punggung Stephen Lin menghantam lantai secara langsung. Ini belum selesai. Sena berhenti tiba-tiba, tinjunya mengepal erat, dan Stephen Lin, yang membungkuk untuk menghadap ke tanah, adalah satu lagi pukulan yang menakutkan. Di mata orang luar, tinju Sena sama sekali tidak bisa melihat tubuh aslinya, dan hanya bisa melihat hantu. Hantu-hantu ini terus naik dan turun, menghantam Stephen Lin dengan keras. Stephen Lin mampu memblokir 2 kali pada awalnya, tetapi ketika dia sampai di belakang, Stephen Lin tidak bisa lagi memblokir serangan Sena. Tubuh Stephen Lin gemetar terus-menerus, tenggelam terus-menerus. Pergi ke neraka. Sena menekuk lututnya, melompat tiba-tiba, dan kemudian mengepalkan tinjunya dan dengan cepat jatuh dari udara.
Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh tanah tenggelam ke sekitarnya dengan Stephen Lin sebagai pusatnya, dan retakan muncul di lubang. Retakan ini menyebar beberapa meter. Ubin lantai di seluruh platform kompetisi pecah satu persatu karena kekuatan yang kuat. Dengan pukulan ini, platform kompetisi hampir hancur. Sena melangkah sedikit dan mundur beberapa langkah. Tempat itu sangat sunyi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Stephen Lin akan dipukuli dengan sangat buruk. Semua orang tidak bisa lagi melihat tubuh Stephen Lin, karena tubuh Stephen Lin telah sepenuhnya jatuh ke platform kompetisi dan terendam oleh kerikil. Namun, semua orang tahu bahwa Stephen Lin, yang telah menderita pukulan mengerikan dari Sena, jelas tidak jauh lebih baik saat ini. Banyak orang berdiri dengan bersemangat, menjulurkan leher untuk melihat panggung kompetisi, tetapi mereka tidak bisa melihat apa-apa, hanya panggung kompetisi yang hampir hancur. Apakah ini kekuatan seorang seniman bela diri yang memiliki kekuatan untuk menjadi raja di kerajaan naga? Itu terlalu lemah, dan seni bela diri kerajaan naga benar-benar sampah, kata Sena dengan keras dan tanpa basa-basi. Bagaimana mungkin? Bi Feiyun berkata tidak percaya. Bagaimana Stephen bisa dikalahkan seperti ini? Tidak mungkin. Bitua, Stephen Lin ini tidak sekuat yang kamu katakan, kata seorang seniman bela diri terkenal. Ya, Sena ini seharusnya dekat dengan kekuatan Raja Bela Diri peringkat kedua. Sena ini seharusnya dekat dengan kekuatan Raja Bela Diri peringkat kedua. Stephen Lin hanya bertahan kurang dari 3 menit di hadapannya. Itu tidak sekuat legenda. Apakah ini salah paham? Kata legenda pencak silat. Seharusnya tidak seperti ini, aku tahu kekuatan Stephen. Bi Feiyun menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu menjelaskannya? Seseorang bertanya. Bi Feiyun menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara, dan dia tidak bisa memahaminya. Haha, orang-orang dari Longguo, apakah Anda melihat kengerian seni bela diri barat? Charlie Chen, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan penuh semangat. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik, tetapi dia tidak peduli. Di matanya, Sena memenangkan pertempuran ini, yaitu seni bela diri barat mengalahkan seni bela diri kerajaan naga. Kemenangan ini adalah kemenangan besar. Menyelamatkan wajah seni bela diri barat. Sena berdiri di atas panggung, mengangkat tinjunya dan meraung. Hanya ada beberapa sorakan di stadion. Banyak orang meletakkan tanda Stephen Lin. Mereka semua sangat tidak nyaman karena Stephen Lin baru saja kalah. Pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba dari lubang yang Stephen Lin hancurkan. Wah, batu itu berguling dari tubuh Stephen Lin. Stephen Lin baru saja berdiri dari lubang. Ada banyak luka di tubuhnya, darah di sudut mulutnya, dan beberapa tempat di wajahnya pecah, dan darahnya mengalir. Namun, luka-luka ini tampaknya tidak mempengaruhi Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat tangannya untuk menyeka darah di wajahnya, dan kemudian berjalan keluar dari lubang selangkah demi selangkah. Adegan ini membuat penonton bersemangat lagi, orang-orang mengambil tanda itu lagi dan bersorak untuk Stephen Lin. Aku masih sedikit kuat, dan aku masih bisa berdiri, kata Sena sambil tersenyum. Stephen Lin berjalan ke lubang, menggerakkan tangan dan kakinya, lalu menatap Sena. Benar-benar melebihi harapanku, kata Stephen Lin. Sena secara alami memahami arti kata-kata Stephen Lin. Dia berkata, di panggung kompetisi, kamu harus melakukan yang terbaik. Inilah yang dikatakan guruku kepadaku. Petik 2. Bagus sekali. Stephen Lin tersenyum sedikit. Karena dia sudah menegosiasikan hubungan yang baik dengan Sena sebelumnya, Stephen Lin hanya membuka 2 pintu sebelum dia bermain. Awalnya, membuka pintu kedua sudah cukup untuk menghadapi pertempuran malam ini. Tanpa diduga, Sena tiba-tiba mengkhianati kesepakatan mereka dan menggunakan kekuatan terkuat. Kekuatan Sena hampir sama dengan Martial King peringkat 2. Sebelum memasuki rumah harta karun Luoshen, Stephen Lin mungkin telah rusak parah oleh serangan Sena barusan, tapi untungnya,
Stephen Lin memasuki rumah harta karun Luo Shen dan memakan obat rahasianya. Senong membangkitkan karakteristik kekuatannya, jadi, meskipun dia menderita beberapa cedera, Stephen Lin masih melawan segalanya dengan kekuatan dan kebugaran fisiknya yang kuat. Ada puluhan ribu mata yang mengawasi di sekelilingnya. Jika tidak terlalu diperlukan, dia tidak mau membuka pintu ketiga. Oleh karena itu, dia harus membuka pintu kedua untuk melawan Sena. Untungnya, Stephen Lin telah membangkitkan sifat kekuatannya, dan dengan berkah dari sifat ganda, bahkan jika dia hanya membuka dua pintu, menghadapi Sena yang dekat dengan Raja Bela Diri peringkat kedua, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi proses ini akan menjadi lebih sulit. Namun, ini bukan tanpa alasan, setidaknya dia dapat dengan sempurna menyembunyikan semua kartu trufnya, membuat orang sangat percaya bahwa dia hanya tentang kekuatan Raja Bela Diri peringkat kedua. Sudah lama sejak saya bertarung dengan seluruh kekuatan saya. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Dia telah menjadi tiran selama bertahun-tahun, dan dia jarang bertemu siapapun yang membutuhkannya untuk habis-habisan. Tapi perasaan itu tidak berbeda dengan pergi keluar di negara bagian lain. Ini mengingatkan Stephen Lin pada saat dia tumbuh dewasa. Pada saat itu, dia berusaha sekuat tenaga di hampir setiap pertempuran, dan setelah setiap pertempuran dengan seluruh kekuatannya, dia mampu meningkat. Kali ini, seperti mengenang cara bertarung di masa lalu, Stephen Lin menatap Sena, dan ada niat bertarung yang kuat di matanya. Dia belum pernah bertarung melawan Raja Bela Diri yang kuat sebelum membuka pintu kedua. Kali ini, menghadapi Sena, yang dekat dengan Raja Bela Diri peringkat kedua, Stephen Lin merasa bahwa darah di tubuhnya tampak menyala. Bab 394. Awalnya, kamu bisa memiliki akhir yang lebih baik, tetapi sayangnya, kamu melewatkannya. Stephen Lin memandang Sena dan berkata, benarkah? Bahkan, hal yang sama juga berlaku untukmu. Jika kamu hanya berbaring di sana, setidaknya kamu akan bisa keluar dari lapangan setelah pertempuran. Sayang sekali kamu juga melewatkan kesempatan ini, kata Sena. Ayo, biarkan aku merasakan kekuatan tempur penuhmu. Stephen Lin merayu Sena. Terserah kamu, kata Sena, mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke kedua sisi. Kekuatan mengerikan mengembun di tubuh Sena. Sebagai pria kuat yang telah terbangun dengan kekuatannya, Sena paling bangga dengan kekuatannya. Saat ini, kekuatan yang terkondensasi di tubuh Sena telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kamu harus merasa terhormat, karena kamu akan mati di bawah kekuatan 120%-ku. Sena meraung dan bergegas menuju Stephen Lin. Di kaki Sena, jejak kaki muncul satu demi satu dengan sprintnya. Ini adalah kinerja kekuatan tertinggi, dan setiap langkah mengandung kekuatan yang menakutkan. Di sisi lain, pihak Stephen Lin. Stephen Lin mengulurkan satu kaki ke depan, dan sedikit menekuk tangannya ke depan, melakukan pose awal Tai Chi. Pada saat seperti itu, Stephen Lin benar-benar menggunakan Tai Chi. Tai Chi, kelembutan mengatasi kekakuan. Jika digunakan dengan baik, itu bisa menutupi kelemahan kekuatan dan mencapai tujuan mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, kata Bi Feiyun serius. Orang-orang terkenal di sekitar melihat platform kompetisi dengan serius. Dalam sekejap mata, Sena telah datang ke Stephen Lin. Sena, yang diberkati dengan kekuatan 120%, sangat menakutkan, gerakannya rapi dan cepat, dan dia langsung menghantam Stephen Lin dengan pukulan lurus. Stephen Lin hanya membuka dua pintu, dan kekuatan serta kecepatannya hanya setingkat seniman bela diri kelas 10. Namun, keterampilan bela dirinya berada di tingkat master, dan kecepatan Sena tidak cepat, jadi ketika Sena meninju, Stephen Lin memiliki sudah sepenuhnya siap. Terkunci, telapak tangan Stephen Lin bertepuk tangan di lengan Sena. Pada saat tembakan diambil, lengan Stephen Lin bergetar hebat, dan kekuatan aneh memasuki lengan Sena langsung melalui telapak tangan Stephen Lin.
Dengan ekstrapolasi, pukulan berat Sena tiba-tiba menyimpang. Awalnya lurus ke depan, tetapi pada saat ini, telapak tangan Stephen Lin membawanya ke samping dan membantingnya ke samping. Adegan ini mengejutkan Sena, tetapi kecepatan reaksi Sena sangat cepat. Pada saat lengannya miring ke samping dan meledak, Sena juga meninju Stephen Lin dengan pukulan lain. Stephen Lin tanpa tergesa-gesa mengangkat tangannya yang lain dan menempelkannya ke tangan Sena dengan cara yang sama. Pada saat yang sama, kaki Stephen Lin terus berubah, pinggang dan perutnya terus berputar, terus-menerus menjinakkan tinju Sena. Kali ini, Sena merasa tidak nyaman. Tinjunya seperti direkatkan oleh Stephen Lin dengan lem super. Dia diseret oleh tangan Stephen Lin dan terus meluncur, dikeluarkan. Bajingan. Sena mengangkat kakinya dan menyapu ke arah Stephen Lin. Lengan Stephen Lin bergetar hebat, mengibaskan tangan Sena, dan kemudian dia juga menyapukan kakinya ke arah Sena. Ledakan. Kaki keduanya bertabrakan berat di udara. Sena hendak melanjutkan menyapu kakinya, namun betis Stephen Lin tiba-tiba menekuk, langsung mencubit kaki Sena, lalu menekannya ke bawah. Setelah ledakan keras, kaki Sena langsung ditekan oleh kaki Stephen Lin dan menghantam tanah, membuat lubang di tanah. Begitu Sena menggertakkan giginya, kekuatan di kakinya meledak seketika, dan dia langsung melemparkannya ke atas. Kekuatan yang kuat ini menyeret tubuh Stephen Lin untuk terbang tak terkendali. Sena melihat tubuh Stephen Lin di udara dan tahu bahwa kesempatan akan datang, jadi dia buru-buru melompat, dan satu set tinju gabungan lainnya menuju Stephen Lin. Namun, kali ini Stephen Lin tidak siap seperti terakhir kali. Kali ini Stephen Lin siap ketika Sena lepas landas, jadi ketika tinju Sena terbanting, tangan Stephen Lin sudah menggambar lingkaran di depan Anda. Bang bang bang, tinju Sena menghantam lingkaran, membuat suara teredam, yang terlihat sangat menakutkan. Namun, gerakan Stephen Lin terlalu cepat, dan keterampilan membongkarnya juga sangat kuat. Tak tertandingi sengit, tetapi tidak ada cara untuk menyebabkan terlalu banyak ancaman bagi Lin. Stephen. Keduanya jatuh dari udara ke tanah, dan kemudian tinju mereka terus terhuyung-huyung. Setelah mengejutkan ratusan pukulan seperti ini, keduanya berpisah pada saat yang sama. Sena mundur beberapa langkah sebelum berdiri, dadanya terus-menerus naik turun, tubuhnya sudah bercucuran keringat. Di sisi lain, Stephen Lin juga mundur beberapa langkah sebelum berdiri, lengannya memerah saat ini. Lanjutkan, kata Stephen Lin, langkah kuat bergegas menuju Sena. Pada saat ini, dia benar-benar berubah dari pasif menjadi aktif. Melihat Stephen Lin bergegas, Sena sedikit mengernyit. Pada saat ini, staminanya sudah habis. Melihat penampilan Stephen Lin, sepertinya dia masih dalam kondisi puncak, yang membuatnya sedikit bingung. Dalam pertempuran, mengapa Lin kekuatan fisik Stephen tampaknya jauh lebih baik daripada miliknya? Dalam sekejap mata, Stephen Lin telah datang ke Sena. Di hadapan Sena, yang kekuatan fisiknya menurun, Stephen Lin membuka dan menutup gerakannya, menggunakan baguas hang yang sangat merusak. Adegan ini membuat Bi Fei Yun, yang telah memperhatikan pertempuran dengan serius, tidak bisa menahan tepuk tangan. Pertama gunakan Tai Chi untuk mengkonsumsi kekuatan fisik lawan, dan kemudian gunakan baguas hang yang kuat untuk membunuh dan menggunakan keunggulan seni bela diri Anda sendiri secara ekstrim. Sangat bagus, kata Bi Fei Yun sambil menghela nafas. Di panggung kompetisi, baguas hang Stephen Lin terus menyerang Sena dari semua sudut. Pada saat ini, kekuatan fisik Sena telah menurun, dan kekuatannya mungkin mirip dengan Stephen Lin, tetapi kecepatannya jauh lebih buruk daripada Stephen Lin. Setiap kali Sena memblokir 3 kali, dia ditabrak oleh Stephen Lin setidaknya sekali, dan kematian baguas hang sangat mencengangkan. Setiap kali Sena dipukul, seolah-olah dia ditabrak mobil. Melompat keluar dari tubuh. Kamu ingin mengalahkanku seperti ini, kamu terlalu banyak berpikir. Sena tidak ingin dikalahkan oleh Stephen Lin seperti ini, jadi dia meraung,
dan sekali lagi meningkatkan kekuatannya, dan kemudian mengeluarkan tanpa syarat. Pada saat ini, Stephen Lin menggunakan Tai Chi untuk melawan Sena lagi. Setelah bolak-balik beberapa kali, kekuatan fisik Sena turun dalam lengkungan besar, dan sulit untuk menimbulkan ancaman bagi Stephen Lin sama sekali. Keseimbangan kemenangan mulai miring ke arah Stephen Lin, dan sorakan di tempat kejadian menjadi semakin keras. Pada saat ini, Sena sudah panik. Dia tidak menyangka Stephen Lin begitu kuat. Tidak hanya kecepatannya jauh lebih cepat darinya, tetapi kekuatannya hanya sedikit lebih lemah darinya. Anda tahu, dialah yang telah membangkitkan sifat kekuatan. Kecepatan Stephen Lin jauh lebih cepat darinya, yang membuktikan bahwa Stephen Lin telah membangkitkan sifat kecepatan. Lalu mengapa kekuatan sifat kecepatan yang terbangun hanya sedikit lebih lemah darinya? Mungkinkah Stephen Lin bahkan membangkitkan sifat kekuatan? Jika ini benar-benar terjadi, itu akan menakutkan. Kebangkitan sifat ganda, keduanya saling melengkapi, efeknya tidak sesederhana 1+1. Seseorang yang terbangun dengan sifat ganda dapat sepenuhnya mengalahkan tuan dari level yang sama. Setelah membayar harga darah, Sena dengan paksa membuka jarak dari Stephen Lin. "Apakah kamu kebangkitan sifat ganda?" Sena bertanya dengan penuh semangat. Kalimat ini ditransmisikan tanpa syarat oleh radio panggung kontes. Orang-orang biasa tidak merasakan apa-apa ketika mereka mendengar ini, karena kebanyakan dari mereka tidak tahu apa itu kebangkitan dua sifat, dan ketika Bi Feiyun dan yang lainnya mendengar ini, itu benar-benar seperti petir. Kebangkitan sifat ganda, itu sama sulitnya dengan pergi ke langit. Setidaknya banyak veteran seni bela diri terkenal di tempat kejadian belum melihat kebangkitan karakteristik ganda sepanjang hidup mereka. Bahkan seseorang seperti Bi Feiyun hanya melihat satu kebangkitan dua sifat, dan orang dapat membayangkan betapa menakutkan kebangkitan dua sifat itu. Awakener dengan sifat ganda setara dengan menggabungkan dua pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama dengan karakteristik yang berbeda. Mungkin dua karakteristik orang ini tidak kuat, tetapi ketika mereka saling melengkapi, dia seringkali dapat menampilkan efektivitas tempur yang lebih kuat. "Itu benar," kata Stephen Lin dengan bangga. Dia tidak ingin menyangkalnya, karena pertempuran hari ini adalah untuk dilihat seluruh dunia. "Contoh," Stephen Lin menjawab, menyebabkan Bi Feiyun dan yang lainnya berdiri. Tidak heran dia bisa menguasai kekuatan tempur yang mengerikan pada usia 28 tahun. "Ternyata dia adalah kebangkitan sifat ganda," seru Bi Feiyun dengan takjub. Orang-orang di sekitar juga menunjukkan pandangan yang jelas saat ini. Mereka selalu bertanya-tanya mengapa Stephen Lin mampu mengalahkan pembangkit tenaga listrik peringkat 9 Wuking Bai Seng UKC dengan satu pukulan pada usia 28. Tidak peduli seberapa bagus bakat Anda bisa tidak membenarkannya sekarang. Stephen Lin mengakui bahwa dia adalah kebangkitan sifat ganda, dan semuanya masuk akal. Misalnya, jika kekuatan tempur salah satu dari kecepatan kebangkitan dan sifat-sifat kekuatan dapat mencapai 10, maka kekuatan tempur setelah membangkitkan sifat-sifat kekuatan dan kecepatan pada saat yang sama dapat mencapai 30. Hanya dengan cara ini, orang berusia 28 tahun dapat mengerahkan kekuatan tempur yang mengerikan yang hanya dimiliki oleh Raja Bela Diri. Peringkat kedua, Semuanya masuk akal saat ini. Ternyata Stephen Lin ternyata adalah kebangkitan sifat ganda. Masa depan kebangkitan sifat ganda tidak terbatas, kata seorang legenda seni bela diri. Orang-orang di sekitar mengangguk setuju. Kebangkitan sifat bukanlah hal yang sesaat. Misalnya, setelah Anda membangkitkan sifat kekuatan, manfaat yang dibawa oleh kebangkitan akan mengalir melalui hidup Anda, dan kekuatan Anda akan sedikit seiring waktu tingkatkan, akhirnya mencapai puncak kekuatan yang dapat ditangani tubuh Anda, dan begitu juga kecepatan kebangkitannya. Dan jika Anda kebangkitan ganda, itu berarti kecepatan dan kekuatan Anda akan meningkat seiring waktu. Orang lain hanya dapat meningkatkan satu, tetapi Anda meningkatkan keduanya, yang berarti bahwa kecepatan dan kekuatan Anda akan mencapai puncaknya di masa depan.
Meskipun puncak setiap orang berbeda, setelah kecepatan dan kekuatan Anda mencapai puncak, bahkan jika puncak Anda jauh lebih rendah dari yang lain, Anda tidak akan lebih buruk dari yang lain. Dan jika puncak Anda sama dengan yang lain, perpaduan kedua kualitas itu sudah cukup untuk membuat Anda lebih kuat dari yang lain. Itulah hal yang menakutkan tentang kebangkitan dua sifat bab 395 di panggung kompetisi. Sena, yang menerima jawaban afirmatif Stephen Lin, akhirnya menyadari fakta terpenting bahwa dia mungkin bukan lawan Stephen Lin. Sena sangat kuat. Jika dia berpartisipasi dalam pertempuran raja, raja adalah yang paling dasar, dan dia bahkan dapat menyerang raja bela diri peringkat kedua. Tetapi meskipun demikian, dia masih merasa bahwa dia mungkin bukan lawan Stephen Lin. Dia tidak benar-benar menggunakan semua kartu trufnya, tetapi hantu itu tahu jika Stephen Lin menyembunyikan sesuatu seperti dia. Jika Stephen Lin juga menyembunyikannya, maka pertempuran ini akan sulit. Sejauh efektivitas tempur Stephen Lin saat ini setara dengan dia, jika dia terus bertarung, itu tidak akan ada gunanya baginya. Bahkan, dengan konsumsi konstan kualitas ganda Stephen Lin yang terbangun, dia mungkin masih jatuh. Cena membuka mulutnya, baru saja akan mengatakan bahwa dia akan mengakui kekalahan, tetapi pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba bergegas ke arahnya. Sena mengerutkan kening. Melihat penampilan Stephen Lin, dia sebenarnya ingin terus bertarung. Apalagi, wajah Stephen Lin memiliki cahaya kegembiraan tertentu, seolah-olah dia melihat sesuatu yang dia sukai. Dalam sekejap mata, Stephen Lin datang ke Sena. Kali ini Stephen Lin tidak lagi menggunakan Tai Chi dan Baguas Hang, melainkan menggunakan Wing Chun, yang paling berorientasi pada kecepatan. Sena buru-buru memblokir, tetapi setelah beberapa saat, Stephen Lin berubah lagi. Dia menggunakan serangan tinju ular yang sangat aneh. Sena hanya bisa melawan tinju tradisional, jadi tidak peduli apakah dia menghadapi Wing Chun atau tinju ular, dia hanya jika dia bisa gunakan kekerasan untuk memecahkannya. Hasilnya adalah dia tidak bisa mengikuti kecepatan perubahan tinju Stephen Lin. Seringkali Stephen Lin memukulnya 3 atau 4 kali sebelum dia bisa melakukan serangan balik dan memukul Stephen Lin sekali. Tinju dari keduanya terus-menerus terhuyung-huyung, kekuatan fisik Sena dengan cepat menurun, dan pada saat yang sama, luka mulai muncul di tubuhnya. Tampaknya dia tidak puas dengan teknik tinju. Setelah Stephen Lin terus menyerang untuk jangka waktu tertentu, dia menggunakan kaki tanpa bayangan, kaki Vajra, dan teknik kaki lainnya. Teknik kaki ini memiliki karakteristik yang berbeda, dan beberapa fokus pada kekuatan. Beberapa fokus pada kecepatan, tidak peduli siapa yang bisa memainkan kekuatan mematikan yang sangat besar pada Stephen Lin. Stephen Lin tidak merasa begitu nyaman untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa masih ada sedikit celah antara dirinya dan Sena, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah pertarungan ini, dia menemukan bahwa jarak antara dirinya dan Sena tidak terlalu jauh besar. Selain kebangkitan dua karakternya, dia sebaliknya, itu memiliki keunggulan tertentu atas Sena. Keuntungan ini bukan keuntungan menghancurkan. Jadi Stephen Lin dapat menggunakan beberapa gerakan seni bela diri yang telah dia pelajari sepuasnya. Sena seolah berubah menjadi karung pasir yang mumpuni. Tentu saja, karung pasir ini tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Serangan baliknya dari waktu ke waktu masih dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Stephen Lin, tapi saat ini, Stephen Lin akan peduli tentang ini. Jika dia terluka, dia akan terluka. Selama itu tidak akan mempengaruhinya. Bukan masalah besar jika itu nyawa. Bagi penonton, mereka bisa dianggap melihat pertunjukan besar. Stephen Lin terus-menerus mengubah gerakan seni bela diri. Stephen Lin telah menguasai esensi dari hampir setiap gerakan seni bela diri, dan tubuh kuat Sena cukup untuk mendukung setiap gerakan Stephen Lin, jadi sepertinya sangat ditonton. Seperti membuat film. Stephen Lin ini, di mana dia belajar begitu banyak gerakan. Nasib seni bela diri tidak bisa tidak berseru. Ya,
beberapa gerakan sangat umum, tapi tidak apa-apa. Kuncinya adalah ada beberapa gerakan yang sangat langka, tapi kuat, aku tidak bisa melihat sejarahnya. Seseorang mengikuti. Sepertinya Stephen Lin harus dibimbing oleh seorang master, dan dia adalah master dari master. Jika tidak, dia pasti tidak akan bisa menguasai begitu banyak jurus seni bela diri di usia yang begitu muda. Kata Bi Feiyun dengan serius. Semua orang di sekitar mengangguk setuju. Pada saat ini, di panggung kompetisi, Sena, yang dianggap sebagai karung pasir oleh Stephen Lin, akhirnya marah. Setelah dia meninju Stephen Lin kembali, dia berkata dengan wajah gelap, "Stephen Lin, apakah kamu benar-benar akan bertarung dengannya? Saya di sini. Apakah Anda memiliki kualifikasi itu?" Stephen Lin berkata dengan jijik. "Oke, kamu memaksaku," kata Sena, mengambil napas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan membuka mulutnya untuk menggigit sendiri. Darah mengalir keluar dari tangan Sena dan dihisap ke dalam mulutnya oleh Sena. Melihat adegan ini, Stephen Lin mengerutkan kening. "Ini kartu haul saya, kartu haul yang belum pernah muncul di depan dunia. Anda harus merasa terhormat, karena Anda akan menjadi orang pertama yang mati di bawah kartu haul saya." Sena meletakkan tangannya dan menjilat bibirnya. Pada saat ini, bibirnya merah tidak normal karena berlumuran darah. "Minum darahmu sendiri." "Apa ini?" Stephen Lin bertanya. "Kau akan segera tahu." Sena menyeringai. Stephen Lin mencibir dan bergegas langsung ke Sena. Melihat penampilan Sena, dia harus mempersiapkan langkah besar. Dia tidak akan memberi Sena waktu untuk membuat langkah besar, hanya orang bodoh yang akan melihat lawannya menyiapkan langkah besar dan acuh tak acuh. Apakah itu Ultraman atau Sailor Moon, bunuh mereka sebelum mereka berubah dan tidak akan terjadi apa-apa. Harus membiarkan mereka meneriakkan transformasi seperti itu dalam sekejap mata. Stephen Lin datang ke Sena pada saat ini. Stephen Lin melihat mata Sena. Pupil di sepasang matanya berubah dari coklat menjadi merah saat ini. Aura kokoh yang luar biasa tiba-tiba menyembur dari tubuh Sena. Stephen Lin tidak ragu-ragu, dan tinju yang berat dengan seluruh kekuatan mengarah ke Sena. Pada saat yang sama, tinju Sena juga menghantam Stephen Lin. Ledakan. Tinju keduanya bertabrakan berat di udara. Sebuah kekuatan mengerikan meledak dari kepalan tangan Sena. Tubuh Stephen Lin didorong oleh kekuatan besar ini dan terbang mundur tak terkendali. Bagaimana mungkin? Stephen Lin menatap Sena dengan tidak percaya. Pada saat ini, Sena benar-benar dua orang dibandingkan dengan sekarang. Dia memancarkan niat membunuh seperti zat nyata, dan momentum tubuhnya sangat menakutkan. Pukulan yang baru saja dia pukul setidaknya satu lebih kuat dari pukulan terkuat sebelumnya. Kali lagi, terkunci. Kaki Stephen Lin jatuh ke tanah, tangannya langsung dimasukkan ke tanah, dan setelah goresan panjang digambar di tanah, tubuh Stephen Lin nyaris tidak berhenti, tetapi ketika tubuhnya baru saja berhenti, Sena sudah tiba. Dia, itu seperti dewa yang turun dari bumi. Sena mengepalkan tinjunya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan membantingnya ke kepala Stephen Lin. Stephen Lin memutar pinggangnya dan dengan paksa memindahkan tubuhnya ke samping. Memanggil. Sena mengusap wajah Stephen Lin dengan tinjunya dan jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan. Dengan dentuman keras, tinju Sena membuat lubang yang dalam di tanah. Kecepatan kekuatan telah meningkat sebagian besar. Stephen Lin membuat penilaian dalam sekejap. Pada saat ini, Sena mengepalkan tangan kirinya dan tiba-tiba melambaikannya ke samping. Stephen Lin mengangkat tangannya di samping wajahnya. Ledakan. Dengan suara keras, Stephen Lin terbang ke samping dengan cepat. Rasakan takut didominasi. Selanjutnya, aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Sena meraung dan mengejar Stephen Lin. Hati semua orang terangkat di tenggorokan mereka. Pada saat ini, Sena seperti binatang banjir. Bisakah Stephen Lin tahan? Jawabannya segera terungkap. Stephen Lin, yang telah terbangun dengan sifat ganda, tidak bisa menghentikan Sena yang sesat.
Sena dengan cepat menyusul Stephen Lin, dan pukulan mengerikan menghantam Stephen Lin begitu saja. Pada saat ini, Stephen Lin tidak bisa lagi menggunakan Tai Chi untuk menyelesaikannya, karena kekuatan Sena terlalu besar. Bang bang bang. Stephen Lin tidak tahu berapa banyak pukulan yang diterima Sena di tubuhnya. Pada akhirnya, Stephen Lin terbanting ke dada oleh pukulan berat Sena. Seluruh orang terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan kemudian jatuh ke tanah, tidak bergerak. Sena berjalan menuju Stephen Lin selangkah demi selangkah, momentum di tubuhnya sedikit melemah, cahaya ganas di matanya mulai menghilang, napasnya menjadi lebih berat, dan kecepatan berjalannya mulai melambat. Jelas, kekuatan fisik Sena sangat parah. Ditarik berlebihan. Sena ini pasti telah menguasai semacam cara untuk merangsang potensi tubuh. Bi Feiyun berkata dengan penuh semangat. Cara merangsang potensi semacam ini jarang terjadi, tetapi telah muncul di dunia ini. Sena di depannya jelas menguasainya. Potensi semacam ini artinya, setelah periode wabah yang singkat, Sena seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi saat ini. Namun, Stephen Lin tampak lebih buruk daripada Sena, jatuh ke tanah tak bergerak, seolah-olah dia pingsan. Udara di stadion tampak membeku. Orang-orang melihat Stephen Lin terbaring tak bergerak di tanah, dan suasana hati mereka tenggelam ke dasar. Awalnya mereka mengira kemenangan ada di tangan mereka, tetapi semuanya berbalik seperti ini, yang tidak dapat diterima. Charlie Chen sangat bersemangat sehingga dia berdiri. Kekuatan Sena berada di luar imajinasinya. Ketika Stephen Lin mengatakan bahwa dia adalah kebangkitan sifat ganda, dia berencana untuk meninggalkan lapangan. Sena belum pernah menggunakan keterampilan ini dalam pertandingan UKC. Tanpa diduga, ini kali dia bisa melihat kartu truf Sena yang sebenarnya, jadi nilai Sena tidak terbatas pada pertempuran ini. Sena berjalan di depan Stephen Lin, berjongkok, meraih leher Stephen Lin dengan satu tangan, dan mengangkat Stephen Lin. Stephen Lin masih memiliki gas di mulutnya, dia membuka matanya sedikit dan menatap Sena. Ini adalah kekuatanku yang sebenarnya. Sena memandang Stephen Lin dan berkata, bukan hanya seniman bela diri kerajaan nagamu yang bisa menyembunyikan kekuatan mereka, kami para petarung barat juga bisa. Petik 2. Stephen Lin sedikit menggerakkan sudut mulutnya, tapi berhasil. Tidak bicara. Sebenarnya, aku selalu memandang rendah seni bela diri kerajaan nagamu, pertempuran yang kuat, pada akhirnya, itu masih bergantung pada kekuatan dan kecepatan paling dasar, jadi apa gunanya begitu banyak gerakan mewah, sepertimu, kamu tidak akan dikalahkan olehku pada akhirnya. Sama, kata Sena. Kamu punya satu hal yang benar, kata Stephen Lin tiba-tiba. Ada apa? Tanya Sena. Kami seniman bela diri kerajaan naga suka menyembunyikan kekuatan kami, kata Stephen Lin, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan kemudian dia menutup matanya. Sena menatap Stephen Lin dengan heran, tidak tahu mengapa dia menutup matanya, tetapi ini tidak mencegah Sena untuk terus melakukan apa yang ingin dia lakukan. Sena mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Saat itu, retak, dengan suara yang nyaring, semua lampu di stadion tiba-tiba meredup saat ini. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh terdengar di telinga Sena. 3 pintu, buka. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.